Halo guys, rupanya memang awalnya ketemu dengan Nomat ini marah-marah, selalu marah-marah, nggak karuan, karena betul apa kata Kak Usep. Yang penting kitanya mengerti, cukup dengan kopi dan ngerokok, anteng bisa diajak ngobrol akhirnya main ini. Oke, Ya, manusia kan perlu dihargai juga sebagai manusia. betul. Ya, kadangkala orang itu melihat penampilannya seperti ini, kemudian melihat cara bicara dan gayanya seperti ini, akhirnya orang itu ya menegasikannya gitu. Yang menganggap dia itu orang ya tanda petik gitulah gitu ya. Padahal dia ini ya sosok ataupun manusia yang perlu dihargai sama dengan kita. Dia punya hak yang sama, ini manusia ciptaan Allah. Ya, dia punya hak sama. Bahkan orang seperti ini, ya contohnya dia nih, ya kita tahu kesehariannya. Alhamdulillah dia tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain secara fundamental gitu. Ya artinya merugikan sedikit-sedikit wajar ya, namanya manusia. Kita saja merugikan orang lain pasti ada. Anda sendiri merugikan orang lain pasti ada ya. Kita semua tidak lepas dari orang lain, baik menguntungkan atau merugikan. Kita kembali kepada rahmat ini ya. Emang sebelumnya ini kesehariannya Rohmat itu apa aja sebelum apabila Nah, kalau kita pengen tahu rahmat ya, rahmat itu ya maaf sebelumnya ya, secara psikologi dia ini termasuk orang yang bukan ketinggalan, yang keterbelakangan mental. Ya itu udah kehendak Allah. Ya namun dia juga mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu di mata Allah itu sama. Ngopi ya, ngopi. Yang membedakan antara manusia dan manusia di mata Allah itu hanya takwanya, gitu kan? Iya. Bicara masalah takwa relatif. Bisa aja dia juga secara batin takwa. Dan kita nggak bisa lihat ketakwaan Rahmat. Karena Rahmat ini orang yang diklaim sama orang lain ya karena kita keterbelakangan mental. Ya tidak apa-apa kita bicara seperti ini, emang faktanya seperti ini. Nah, ya. Ini perlu diterjemahkan. Sebetulnya dia ini punya kata hati yang kebenaran yang ingin diucapkan. Namun kita tidak bisa memahaminya karena memang keterbelakangan mental. Cara bicaranya juga bisa dikatakan gak nyambung. Padahal tujuannya dia baik. Saya yakin dia tujuannya baik. Kenapa? Saya perkirakan, saya prediksi dia itu punya tujuan baik. Dia tidak pernah merusak yang lain-lain. Tidak pernah merugikan, yang saya katakan tadi, tidak pernah merugikan secara fundamental kepada orang lain. Ya ini tanda petik secara fundamental. Perlu digarisbawahi. Jangan terlalu metal, jangan suruh orang seperti saya. Apakah itu bukan? Itu bukan. Ya, kalau maka itu apa bilang? Nah, perlu diterjemahkan lagi bahwa dia tadi menurut dugaan saya, menurut paham saya, bahwa dia mengeluarkan kata-kata ya yang menurut dia perlu ya. Nah, kita nggak paham. Dasarnya kita tetap harus menghargai apa yang dia katakan, menghargai hak-haknya dia sebagai manusia. Ya, Rahmat juga manusia, ya kan? Nah, ya. Ini orang baik pemirsa, ya. Kenapa saya katakan baik? Alhamdulillah tidak pernah merusak yang sifatnya fundamental, kecuali merusak dirinya sendiri. Tidak mampu orang itu ada ya, ada metal itu tidak mampu orang saya. Di mana itu ada manusia catatan itu dengan lagi. Nggak mungkin ada ilmu yang ketemu. Tidak mampu ada setan itu tidak mampu orang. Gimana? Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin Allah paham dengan Iya. dengan apa yang dia katakan. Karena dia sebenarnya hanya sebatas menyampaikan hak untuk berbicara, ya. Menurut perasaan dia juga mungkin sama dengan kita. Cuma sayang guys, ada rekan untuk ngobrol, cuma ngopinya doang nggak bisa, dia katanya berhenti merokoknya.
karena kondisi badan belum stabil yang tadi ceritakan. Nah, itu kalau gimana ya? Bagaimana? Oh, mikir aja. Jawab. Jadi suruh mikir. Ya, mikir jawab. Oh, jadi nggak usah suruh mikir, Ya. Ahmad. Ya, mikir tentang apa toh? Tahu gimana lah itu apa? Ya, apa Jokowi? Apa tingginya aja? Apa itu? Emang ketemu di kaya kan berarti apa? Ada Jokowi siapa itu apa bilang? Apa yang Tahu apa tentang urusan Jokowi? Hah? jangan jangan Jokowi ini maaf ya itu kalau dia itu kan apa Jokowi ini jangan maaf ya udah itu kemenangan apa bilang itu akan doa mah ya ibu ada ini ada apa pertama itu Jokowi sama ya pokoknya saja ya Memang naon sih lamun cara eta teh mah orang favorit kan naon karena Jokowi eta nya sebenarnya. Bisa favorit, bisa oke sebaliknya gitu. Tapi cara penyampaian aja yang nggak bisa paham gitu ya tentang apa namanya manajemen pemerintahan di negeri ini ya paham bisa paham namun menerjemahannya yang tidak mampu. Jadi dia ini sebetulnya daya terjemahan yang lemah. Kalau daya pemahaman menurut saya dia juga punya daya pemahaman itu. Karena apa? Karena kalau kita suruh, kalau kita peragakan, biasanya dia ngerti, gitu kan. Namun menerjemahkannya yang tidak bisa. Kemudian akhirnya tidak nyambung dengan kita. Namun apa yang diberitakan oleh kita, ya, dia bisa melaksanakan. Gitu. Secara sikap dia bisa melaksanakan. Namun kelemahannya dari menerjemahkan. Jadi keterbelakangannya di situ. bilang ada yang di Jokowi ini dengan orang itu aja di mana ada itu kan ditangkap tuh orang ada 3 orang itu kan ditangkap kalau dia ada di Maporo sama itu Jokowi tapi itu udah kerja Siapa yang di penjara? itu Jokowi jawab Kita sedikit apa namanya mendalami ya tentang psikologi Rohmat, ya tentang karakter Rohmat. Ya, dia ini saya jempolin ya. Dia orangnya termasuk pandai berfashion ria, pakai baju apa kostum kiai, habib ataupun ulama. Dia seperti ulama, seperti kiai, seperti habib. Ya. Kemudian pakai kostum preman, dia seperti preman. Artinya Rohmat ini pandai berfashion. Gengsinya tinggi, harga dirinya tinggi. Ya, ini menurut prediksi psikologi saya. Ya. Ya, karena saya melihat dari apa performanya itu. Dari Memang penampilan. saya lihat juga Tipe Rohmat ini tipe yang punya gengsi dan punya harga diri. Alhamdulillah kalau memang Allah memberikan apa namanya mental yang berkembang gitu, mental yang baik, dia akan lebih punya gengsi tinggi daripada kita. Rohmat ini. memang saya lihat kalau ada hajatan aja dinas ansip makirin. Iya. Kendaraan kalau memakir aja dia Nah, lucunya di situ. Saya pernah mendengar ya cerita orang ya. Dia kan waktu itu pakai kostum seperti wali ataupun seperti ulama, seperti Habib ya. Pakai imamah ya, imamah, pakai sorban, pakai baju putih-putih, pakai kacamata. Ketika di masjid ada tamu, ada tamu, banyak tamu. Tamu itu mau mencari imam. Ternyata di masjid itu cuma ada Rohmat yang berkostum apa namanya berjubah, ya seperti Habib, ya. Nah, akhirnya dia bermakmum. Dia bermakmum kepada Rohmat ini. Dan dia mau aja, dia selalu siap disuruh apa aja. Yang penting dia berbau-bau religi. Nih seandainya dia disuruh khotbah, dia pasti mau.
disuruh imam pasti mau. Ya, Rohmat itu punya gengsi yang negatif. Dia nggak bakalan nggak mau dalam hal yang seolah itu menjadi derajat ataupun menjadi tinggi bagi dirinya gitu kan. Dia mau aja itu. Ketika itu orang itu atau tamu itu mengimam sama Rohmat dan Rohmat itu menjadi imam. Nah, ketika jadi imam ternyata ngaco. Ya, akhirnya makmumnya ya lihat kiri lihat kanan, akhirnya melihat orang ya, lihat orang kata orang lain. Oh, Itu ya, ya, itu. sholat itu Nah, iya, itu bagi orang yang tidak tahu, ya, bagi orang yang tidak tahu, akhirnya muka begini, gitu kan. Nah, karena itu, karena dia disuruh jadi imam, mau saja karena dia kostumnya kostum imam, ya, akhirnya yang imam, tapi akhirnya ngaco. ngaco itunya. Iya. Oh, jadi orang yang ngaco. Nah, ini ada momen kelucuan bagi Rohmat pada waktu itu. Ya, akhirnya ya berarti tamu tersebut ternyata salah imam gitu loh, ya. Tertipu juga sama Rohmat. Nah, pemirsa, ini sekitar intermezzo ya. Jangan diambil lagi dan jangan dibikin Rohmat. Saya tidak semata-mata mendiskusi Rohmat, menghina atau mengejek dan sebagainya. Ini intermezzo ya, kita ambil dari kenyataan kehidupan Rohmat sehari-hari. Dan ini semoga mudah-mudahan menjadi manfaat buat Rohmat dan buat kita semua ya. Ya memang kita juga tahu wataknya Rohmat itu kalau ketemu marah. Saya apa tapi ya alhamdulillah dia itu orangnya nggak mudah lempar tangan. Makanya Nggak- kenali dulu ya. Sebelum kenal kita jangan dulu berburuk sangka ya, karena berburuk sangka itu perbuatan yang tidak baik ya. Jadi kita kenal dulu sama Rohmat, ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Dia juga manusia, sama aja ya, punya sisi baik dan sisi buruk ya. Namun kelemahan Rohmat ini dalam komunikasi Rohmat ini ya jarang orang yang bisa memahami, kecuali mungkin Allah yang bisa memahami. Iya, mungkin Allah. Karena dia Ya, yang jelas bisa, yang Rohmat bisa. juga manusia biasa yang mempunyai tujuan yang sama ya. Tentu juga dia ini orangnya termasuk orang yang baik ya. Rohmat juga termasuk orang yang baik. Normal itu untuk Iya, dia. normal. Maka dari Normal, itu, guys. maka dari itu ya, Rohmat juga mudah-mudahan diberi jodoh sama Allah. Amin. Amin. Lanjut rumah yang majikan tak? Kita lah ngabur ternyata mau nikah neta. Oh, jadi begini intinya saya terjemahkan. Saya bertanya bahwa kata saya, dia mau punya istri enggak? Ternyata kata dia, ya tetap saya mau punya istri, tapi tetap bagaimana? Kita kan harus cari duit dulu katanya. Normal nggak itu? Normal. Benar, normal. Nah. Itu normal, ya. Ya normal berarti dalam pola pikir itu normal. Cuma menerjemahkannya saja yang dia tidak mampu. Makanya kita terjemahkan oleh kita, ya, dia terjemahkan oleh kita melalui pemahaman terhadap dirinya, begitu. Makanya intinya pemirsa harus besar-besar memaklumi dan memahaminya. Insya Allah tidak galak kok.